Informasi terbaru terkait ujian ada lagi. Nah, ini spesial teman-teman ya. Sekali lagi, ini spesial. Pengumuman tawaran pilot project Road Industry Program G2G Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali teman-teman tadi yang sudah chat saya dan minta informasi tentang ini. Nah, kita baca dulu ya sama-sama. Dari pengumuman bisa dilihat sebelah saya ini. Pengumuman tawaran pilot project Road Industry Program G2G Korea. Nah, kita langsung ke bawah aja. Untuk yang atas ini biasanya izin-izin aja. A. Sektor pekerjaan dan kuotanya. Dan kuotanya ini hanya 32 saja, teman-teman. Road Industry. Dan di situ pekerjaannya dilihat spesialis R. Pengelasan. Jadi ini kerjanya di pengelasan. Teman-teman ya, kita bacakan satu persatu. Persyaratannya bisa dibaca yang di B, ya ini teman-teman bisa screenshot dulu dibaca. Ini saya tidak akan bacakan semuanya karena panjang sekali dan sedikit saya bacakan nanti ya. Di sini sudah seperti biasa persyaratan pendaftaran itu 18 sampai 39. Tidak sedang atau pernah menjalani hukuman. Ya ini seperti biasa untuk IPS topik yang seperti biasanya dan tidak memiliki riwayat penyakit sipilis, hepatitis, HIV, dan penyakit menular lainnya. Selanjutnya tidak pernah bekerja ke Korea Selatan lebih dari 5 tahun, termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 dan visa E10. Nah, di sini teman-teman, ini bukan teman-teman yang X ternyata ya, ternyata bukan yang X. Berdasarkan surat HRD Korea nomor ... perihal permohonan kerja sama dengan pelaksanaan pilot project Road Industry dengan sistem poin IPS topik IPS tahun 2004 dan akan dibuka kesempatan pendaftaran program tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, setelah saya pelajari di sini tuh ada seperti teman-teman yang tercantum namanya nanti di bawah ya. Ternyata di sini sudah ada yang dicantumkan. Lanjut, jadwal pelaksanaannya. Pendaftarannya itu 19. Penetapan peserta pelatihan Agustus 2025 ya, kosong masian ya. Untuk info sesi satunya 19 Agustus 2025 untuk sesi satunya ya. Terus selanjutnya di sesi 2-nya 2 September. Jadwal pencetakan kartu tidak ada, belum ada, nanti akan diinfokan lebih lanjut mungkin ya. Selanjutnya pelatihannya dari 4 sampai 24 September. 4 September sampai 24 September untuk periode pelatihan pengelasan. Uji kompetensinya 25 September 2025 dan periode pelatihannya itu di tanggal 29 September sampai 12. Ternyata panjang ya ini pelatihannya. Mungkin ini ada pelatihan skill test, skill gitu ya, skill pengelasan. Selanjutnya uji kompetensi bahasa Korea 13 Oktober 2025 dan penilaian penyelidikan 14 Oktober, penyelesaian pelatihan maksudnya ya. Itu 14 Oktober, ujian IPS topiknya 15 Oktober. Jadi ini setelah selesai ujian IPS topik manufaktur, teman-teman. Ujian IPS topik remedial 2025 Oktober 22, tanggal 22. Pengumuman kelulusannya 31 Oktober. Nah, ini cepat banget dari ujiannya sampai pengumuman hasil kelulusan. Tata caranya di sini bisa dibaca ya di sebelah ini, syarat-syaratnya juga. Ini akan tidak saya bacakan secara detail. Dan jelas di sini ada catatan file foto, pas foto yang diunggah adalah file asli dari kamera, bukan pas foto yang sudah dicetak kemudian di-scan ya. Bukan pas foto yang sudah dicetak kemudian di-scan, bukan. Dari file dari foto asli. Dan bisa dibaca ini untuk persyaratannya teman-teman ya. Persyaratannya ijazah dan juga buku tabungan, dokumen kompetensinya juga harus dibaca. Dan yang ditebali hitam itu masing-masing file scan dokumen ukuran maksimal 1 MB dan diupload ketika nanti pendaftaran dibuka. Nah, seperti itu. Untuk pembayarannya 28 US dollar seperti biasa mengikuti kurs dolar ya.
Dan selanjutnya peserta yang namanya terdapat di daftar lampiran dan berminat mengikuti pelatihan road industri dapat mengisi form berikut. Bisa diklik linknya itu untuk teman-teman yang terdaftar. Jadi ini bukan untuk teman-teman umum mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Akan dibuka mulai tanggal 12, jadi mulai besok sampai 14 Agustus pendaftarannya ini. Jadi kita lihat ke bawah lagi ya nanti. Lalu pelaksanaan pelatihannya itu ada di Serang, Banten. PVP ya di Serang, Banten. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga awal sampai akhir, termasuk ujian kompetensi, penilaian penyelesaian pelatihan, dan ujian IPS topik. Nah, ini ujian IPS topik lagi nih. Kalau IPS topik jelas ini 40 soal lagi ya, seperti listening dan reading. Lalu peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan teknis di bidang pengelasan dan bahasa Korea atau soft skill selama 240 jam pelajaran atau masing-masing 120 jam pelajaran untuk setiap pelatihan. Kurang lebihnya 28 hari ikut pelatihannya ya. Makan, fasilitas, tempat tinggal 3 hari. Maksud saya dengan fasilitas penginapan, makan 3 kali sehari selama mengikuti pelatihan. Nah, nanti ada biayanya nih teman-teman. Peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial jika tidak memenuhi persyaratan kelulusan ujian IPS topik pada pelaksanaan ujian IPS topik. Jadi diberikan kesempatan ya. Soalnya informasi penting lainnya, penentu seleksi peserta yang dapat mengikuti pilot project industri merupakan hasil keputusan dari KP2MI dan juga HRD Korea dan tidak bisa diganggu gugat. Biaya pelatihan ditanggung oleh yang ditanggung untuk teman-teman ini akomodasi penginapan, sertifikat pelatihan, makan, dan uang saku selama pelatihan. Ini ditanggung sendiri. Biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab peserta pelatihan. Ya, ini mengeluarkan biaya lagi ya. Mungkin ini mirip seperti P2P welder, cuman dialihkan ke teman-teman, dialihkan ke G2G ya. Menurut saya pribadi seperti itu. Monggo teman-teman di kolom komentar tambahkan ya. Pada saat pelatihan ujian, alat komunikasi seperti handphone, kaset player, dan sebagainya, kamus elektronik, dan alat elektronik lainnya dilarang dipergunakan di dalam kelas. Nggak boleh dipergunakan. Ya, dibaca lagi, ini untuk persyaratannya, teman-teman, karena ini panjang ya. Bila terdapat perbedaan data identitas diri, paspor atau kartu tanda pengenal dengan identitas diri pada lembar pendaftaran, nama, tanggal lahir, dan gender, maka proses penempatan ke Korea Selatan akan dibatalkan dan peserta bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya apabila salah mengisi data identitas sehingga terjadi perbedaan identitas diri yang bersangkutan. Jadi jangan sampai pemalsuan. Lulus ujian IPS topik hanya merupakan kualifikasi syarat untuk melamar pekerjaan di Korea dan tidak menjamin kepastian ditempatkan bekerja di Korea Selatan. Ini teman-teman yang terakhir nih, yang 6 ini ya, sama, artinya sama ya. Nah, sama. Oke, teman-teman baca lagi karena ini panjang. Aku lanjutkan ke teman-teman yang terdaftar di dalam daftar ini ya, program ini ya. Ada kurang lebih 65 teman-teman yang terdaftar di dalamnya teman-teman. Jadi nanti ini kuotanya 32, yang mengikuti 35 orang kalau mengikuti semuanya ya. Kalau ikut semuanya ada 65. Nah, di sini bisa dilihat ini ada 65 teman-teman yang terdaftar namanya untuk mengikuti program ini. Nah, menurut saya pribadi ini programnya seperti P2P mungkin ya. Kalau menurut saya ini P2P welder. Mungkin ini istilahnya kayak bisa dikatakan perdana. Nah, bisa dikatakan perdana karena pengumuman tawaran pilot project road industry program G2G Korea. Kita lihat yang di spesial, yang saya video yang tadi ya, itu ada informasi tentang spesial. Ya, ujiannya itu spesial buat teman-teman spesial, tapi bukan X ternyata teman-teman, melainkan teman-teman yang belum pernah bekerja di Korea kurang ataupun tidak pernah bekerja Korea kurang dari 5 tahun.
Nah, di sini di bawahnya ada ya, ada tulisan tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun, termasuk penghubungan. Ya, berarti teman-teman yang pulang 4 tahun 10 bulan ini bisa mengikuti. Jadi ini bisa mengikuti untuk teman-teman yang 4 tahun 10 bulan. Itu bisa teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Mungkin kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa ditambahkan di kolom komentar bagi teman-teman yang lebih tahu.